Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Buat saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, semoga kita semua di kesempatan pada hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya dari segala arah penjuru, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Insya Allah pemirsa, pada kesempatan hari ini saya sedikit akan berbagi mengenai mahabbah dari surat Al-Fatihah, ya, yang dimana surat Al-Fatihah ini kita ambil ataupun kita ambil satu potong ayatnya, ya, yang bisa kita gunakan untuk mahabbah penunduk, ya, untuk menundukkan istri yang galak, untuk menundukkan suami yang galak, untuk menundukkan pacar kita yang galak, bahkan juga bisa digunakan untuk menundukkan binatang yang galak, ya. Tata cara ini insya Allah tidak menggunakan tata laku puasa, tata laku yang lainnya. Hanya saja nanti panjenengan tahu teori prakteknya seperti apa. Jika nanti panjenengan sudah mengetahui teori prakteknya seperti apa, baru panjenengan nanti boleh praktekkan dengan tujuan yang positif. Buat panjenengan yang mungkin saat ini suaminya galak terhadap Anda, ataupun istrinya galak terhadap Anda, ini sungguh tidak nyaman sekali, ya. Ini juga bisa panjenengan gunakan agar supaya istri ataupun suami kita yang galak terhadap kita ini agar supaya nurut, agar supaya tidak galak lagi. Dan tata cara ini insya Allah hasilnya permanen, ya, hasilnya permanen. Nah, buat panjenengan mungkin yang suka berburu, ya, berburu malam, berburu binatang, sering menjumpai binatang-binatang yang agresif ataupun yang galak, boleh panjenengan bacakan doanya, ya. Bahkan juga bisa panjenengan gunakan doa ini untuk pasangan ataupun pacar panjenengan yang galak terhadap panjenengan. Ini bisa digunakan agar supaya pacar kita ini nurut kepada kita dan tidak galak kepada kita, ya. Juga bisa digunakan untuk menundukkan atasan dengan satu syarat, harus mengetahui nama, ya. Jadi tata cara ini pemirsa sering saya gunakan dulu waktu saya masih ada di perantauan, dengan tujuan untuk menundukkan atasan, ya, untuk menundukkan semua orang agar supaya tidak galak kepada kita, agar supaya segan kepada kita, ya. Bahkan doa ini pun sudah banyak sekali dari rekan-rekan saya yang mengamalkan dengan tujuan-tujuan tertentu. Nah, buat panjenengan mungkin yang ingin mengamalkan doa ini, doanya ini sangat gampang sekali, sangat mudah sekali, ya. Saya pastikan panjenengan sudah pada hafal karena doa ini adalah kita menggunakan surat Al-Fatihah. Tetapi surat Al-Fatihah ini kita ambil satu potongan ayat, ya, yang kita baca berulang-ulang, ya. Jadi saya percaya, saya yakin panjenengan semuanya yang menonton ini sudah pada tahu, sudah pada hafal. Jadi saya kasih tahu teori prakteknya seperti apa. Teori prakteknya seperti ini. Seumpamanya panjenengan ingin menundukkan istri panjenengan yang galak, ya, yang galak kepada Anda agar supaya nurut. Yang pertama-tama niat dulu, ya, niat dulu. Ya Allah, dengan izin dan kehendak-Mu, ya, hamba meminta wasilah dan karomah dari ayatan yang saya baca, agar supaya istri saya, sebutkan namanya, agar supaya tunduk dan nurut kepada saya. Nah, setelah itu, ya, usahakan di hadapan panjenengan sudah ada segelas air putih,
ya, sudah ada segelas air putih. Lalu panjenengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Terus panjenengan baca sampai selesai dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, panjenengan ulang-ulang 13 kali. Ya. Setelah dibaca 13 kali dilanjutkan sampai akhir, sampai dengan kalimat amin. Ya. Setelah itu panjenengan tiupkan ke air putih. Ya. Lalu nanti air putih ini, ya, usahakan istri yang galak kepada Anda ini usahakan meminumnya. Ya, usahakan istri panjenengan ini meminum air yang sudah panjenengan bacakan ini. Ya. Begitu juga ketika ingin digunakan untuk suami yang galak juga sama seperti itu. Jadi dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini panjenengan baca ulang-ulang sebanyak 13 kali. Ya. Lanjut disambung sampai dengan kalimat amin, ya. Lalu kita tiupkan ke air putih. Air putih ini agar supaya tidak mencolok, agar supaya tidak terlalu mencurigai istri ataupun suami kita, ya, boleh kita campurkan, ya, ke dalam teko ataupun kemana. Nah, intinya yang tidak terlalu mencurigakan. Yang penting jangan diminum sama panjenengan sendiri. Kalau diminum sama panjenengan sendiri, ini yang ada senjata makan tuan. Seperti itu. Ya. Nah, ketika ingin digunakan untuk pacar, agar supaya pacarnya nurut, agar supaya pacarnya tidak galak kepada kita, caranya sama seperti itu. Ya. Yang berbeda itu ketika ingin digunakan untuk menundukkan binatang yang galak. Ya. Kalau digunakan untuk menundukkan binatang yang galak, ini caranya berbeda. Ya. Caranya sama, cuman bilangannya yang berbeda. Ya. Bilangannya kita baca sebanyak 21 kali. Ya, dengan posisi telapak menghadap ke binatang yang galak itu. Ya. Ini untuk tidak digunakan untuk ini, ya, untuk menjinakkan atau ini untuk menundukkan agar supaya binatang tersebut ini tidak galak, ya. Jadi panjenengan baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Dilanjut sampai selesai, ya. Dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, panjenengan baca 21 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, panjenengan baca terus sampai 21 kali. Ya, sambil tangan menghadap ke binatang yang galak tersebut seperti ini. Ya. Jika sudah 21 kali dilanjut sampai dengan kalimat amin, maka insya Allah panjenengan bisa melihat reaksinya saat itu juga. Ya. Panjenengan bisa melihat reaksinya spontanitas, ya. Reaksi dari binatang tersebut binatang yang galak tadi, reaksinya seperti apa, ya. Maka seketika itu biasanya yang sudah binatang tersebut akan nunduk. Yang tadinya kelihatan garang, ya, yang tadinya kelihatan kejam, ya, ini akan nunduk. Kalau sudah nunduk, ya, insya Allah binatang tersebut sudah tidak galak lagi. Ya, boleh panjenengan tes, ya, untuk digunakan untuk menundukkan binatang yang galak seperti ayam yang sedang mengeram. Ini boleh panjenengan tes, ya, ataupun binatang-binatang yang lainnya. Karena doa ini adalah doa penunduk, ya, untuk menundukkan istri yang galak, suami yang galak, pacar yang galak, ya, agar supaya tidak galak kepada kita. Karena kalau suami ataupun istri kita yang galak kepada kita ini, kita merasa tidak nyaman. Ya. Tinggal satu atap, satu rumah, tetapi kalau istri ataupun suaminya galak, ini tidak akan nyaman.
ya, serba salah. Makanya ini boleh panjenengan coba, insya Allah tata cara ini tidak menggunakan puasa ataupun tata laku yang lainnya, cukup diamalkan seperti itu. Apa tadi teorinya seperti itu ya, medianya menggunakan air putih kalau untuk menjinakkan ataupun untuk menundukkan istri ataupun suami yang galak. Mudah-mudahan dengan cara ini ya panjenengan bisa memahami, bisa mencerna ya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak didengar dari saya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya Ngukan channel pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.